Halo, jadi hari ini aku bakal ngejelasin tentang selang kepercayaan. Jadi di sini selang kepercayaan itu adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi, misalnya rata-rata atau proporsi, yang dia tuh berdasarkan data sampel. Jadi selang kepercayaan itu dia memperkirakan rentang parameter dari suatu populasi yang berbeda gitu, dengan tingkat keyakinan tertentu, misalnya tingkat keyakinan 90%, 95%, atau 99% yang umumnya. Jadi semakin besar selang kepercayaan, kita semakin yakin gitu bahwa parameter itu ada di dalam suatu rentang nilai. Lalu kalau misalnya selang kepercayaannya itu 90%, itu berarti selang kepercayaannya itu sempit, jadi resiko kesalahannya itu semakin tinggi. Kalau misalnya selang kepercayaannya itu 95%, itu yang standar umumnya. Kalau misalnya 99%, itu risiko kesalahannya tuh semakin kecil. Untuk rumusnya sendiri itu ada untuk rata-rata populasi, kalau sigmanya diketahui, X bar plus minus ZA per 2 sigma per akar N. Di situ X bar itu rata-rata sampel, kalau Z alpha per 2 itu nilai Z sesuai tingkat kepercayaan kita gitu. Misalnya 95% berarti 0,95 dibagi 2. Kalau misalnya sigma itu standar deviasi populasi. Kalau N itu ukuran sampel. Nah, untuk rata-rata populasi, kalau misalnya sigmanya tidak diketahui, itu kita pakai distribusi T yang rumusnya X bar plus minus T alpha per 2 DFS per akar N. Kita pakai tabel T seperti tadi. Kalau misalnya T alpha per 2 itu tingkat kepercayaan kita dibagi 2. Terus DF itu berarti N dikurang 1. Akar N berarti untuk ukuran sampelnya. Kalau yang C untuk proporsi populasi, itu rumusnya ada P topi. P topi itu proporsi dari sampel. Plus minus Z alpha per 2 akar P 1 dikurang P dibagi N. Lalu ada langkah-langkah membuat selang kepercayaan. Yang pertama, kita harus menentukan parameternya, misalnya X bar atau proporsi. Yang kedua, menentukan tingkat kepercayaan, misalnya kita mau tingkat kepercayaannya itu 95% atau 99%, tapi yang umumnya itu 95%. Habis itu ada hitung statistik sampel atau X bar atau P topi. Terus yang keempat, menentukan distribusi yang sesuai. Misalnya yang kelima, menentukan margin of error. Lalu yang keenam, kita melihat bentuk selangnya, yaitu nilai sampel plus minus margin of error. Lalu di sini ada contoh soal. Berikut merupakan data pengeluaran makanan per kapita dalam 1 bulan di Provinsi Aceh. Nih, ini data-datanya. Di sini jumlah datanya itu ada 24. Jadi kita membuat selang kepercayaan 95% untuk persentase rata-rata pengeluaran makan di seluruh kabupaten atau kota. Kita menggunakan distribusi T karena populasinya tidak diketahui. Terus di sini ada output dari RStudio. Kita masukin data-datanya, terus kita cari meannya 57,835, standar deviasinya 5,13. Nah, terus kita cari nih distribusi T-nya dengan selang kepercayaan 0,95 karena kita pakai 95%. Nah, kita udah dapat nih
Selang kepercayaannya di antara 55,6 sampai 60. Berarti ini interpretasinya dengan rata-rata pengeluaran makanan di 24 kabupaten di Aceh, selangnya tuh berada di antara 55,6% sampai 60%, dengan rata-rata sampelnya ini mainnya 57,835. Terus kita masuk ke uji hipotesis. Yang di uji hipotesis itu ada H0 sama H1. Kalau misalnya H0 itu artinya kayak dugaan sementara yang kita asumsikan benar gitu, sebelum ada dugaan lain yang membuktikan kalau misalnya H0 ini salah gitu. Misalnya sebelum ada bukti lain kalau menunjukkan H0 ini nggak ada pengaruh apa-apa gitu, atau misalnya nggak ada perbedaan tuh. Kalau misalnya H1 itu yang ingin kita buktikan gitu, untuk misalnya kita nunjukin bahwa ada perbedaan atau pengaruh tuh. Lalu ada ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis satu arah. Hipotesis satu arah itu kita pakai kalau misalnya kita ingin melihat kalau misalnya dia tuh ada perbedaan. Misalnya kalau misalnya dia tuh tidak sama dengan nilai tertentu gitu. Yang kedua ada hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah ini atau two-tailed digunakan ketika arah perbedaannya tuh sudah diketahui. Misalnya H1-nya tuh lebih dari ataupun kurang dari gitu. Nah, terus yang kedua kita bahas tentang p-value. P-value itu artinya probabilitas memperoleh hasil uji yang sama ekstrim atau lebih ekstrim kalau misalnya H0-nya benar. Jadi untuk keputusan tentang p-value, kita bakal menolak H0 kalau misalnya p-value-nya kurang dari sama dengan alpha, dan kita bakal menolak H0 kalau p-value-nya lebih dari alpha. Kita bakal gagal tolak H0 kalau misalnya p-value-nya lebih dari alpha. Lalu ada jenis kesalahan. Jenis kesalahan dibagi dua, ada kesalahan tipe 1 sama kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 atau alpha yaitu menolak H0 padahal H0-nya benar. Yang kedua ada kesalahan tipe 2 atau beta, yaitu kita gagal menolak H0 padahal H1 benar. Itu untuk jenis-jenis kesalahannya. Lalu yang ketiga, kita ada langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus menentukan H0 dan H1-nya. Lalu kita menentukan taraf signifikansinya, misalnya alfanya 0,95%, 0,95. Lalu kita harus memilih jenis ujinya. Yang keempat, kita harus menghitung statistik uji dari data sampel. Lalu yang kelima, kita harus menentukan p-value-nya. Yang keenam, kita harus membuat keputusan dari hasil yang kita peroleh dan kita harus menginterpretasikan hasilnya. Jadi berdasarkan datanya, jenis uji hipotesis itu dibagi ke dalam dua jenis. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada uji hipotesis satu sampel. Uji hipotesis satu sampel itu dibagi lagi kepada dua, yaitu uji rata-rata atau sample mean test. Itu
Kalau misalnya varian populasinya diketahui, kita pakai uji Z. Jadi uji rata-rata ini digunakan ketika N-nya atau ukuran datanya lebih dari sama dengan 30 dan sigmanya diketahui. Jadi kita pakai rumus statistik ujinya itu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma dibagi akar N. Kalau misalnya varian populasinya tidak diketahui, kita pakainya uji T. Nah, untuk uji T itu kita pakainya kalau misalnya N-nya kurang dari 30 dan sigmanya tidak diketahui. Dan kita pakainya kalau misalnya datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk statistik ujinya kita pakai T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Lalu setelah uji rata-rata, yang kedua ada uji proporsi, yaitu kita menggunakan ketika kita ingin menguji persentase atau proporsinya. Untuk statistik ujinya di sini ada Z sama dengan proporsi dikurang proporsi 0 per akar proporsi 0 1 dikurang proporsi 0 per N. Lalu yang kedua ada uji hipotesis 2 sampel atau 2 sample test. Jadi ini kita menggunakannya ketika kita ingin membandingkan dua kelompok sampel, kayak misalnya apakah sampel itu memiliki rata-rata atau proporsinya yang berbeda. Untuk uji hipotesis 2 sampel itu dibagi dibagi 3. Yang pertama ada uji rata-rata 2 sampel atau independen. Kalau misalnya untuk uji rata-rata 2 sampel independen, kita ada uji Z untuk 2 sampel, yaitu kita menggunakannya ketika N1 dan N2-nya itu lebih dari sama dengan 30. Untuk statistik ujinya kita menggunakan Z X bar 1 dikurang X bar 2 per akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Untuk uji T2 sampel, ini kalau variannya tidak diketahui. Jadi ada dua kondisi, yaitu pas variannya dianggap sama pas variannya tuh beda. Kalau untuk variannya sama, kita pakai rumus T sama dengan X1 dikurang X2 per per SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu untuk varian dianggap tidak sama, itu kita menggunakannya ketika varian kelompoknya itu berbeda. Rumusnya T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, lalu yang kedua ada uji rata-rata 2 sampel berpasangan atau non-independen. Kalau independen kan dia tuh tidak berpasangan. Nah, kalau misalnya uji rata-rata 2 sampel berpasangan, itu kita untuk menguji dua subjek yang sama, tapi kita mengujinya sebelum sama sesudah gitu. Misalnya contohnya berat badan seseorang sebelum dan sesudah menggunakan metode diet tertentu gitu. Nah, untuk statistik ujinya, pertama kita harus hitung dulu selisih masing-masing pasangan sampel X1 dikurang X2 gitu. Nah, terus untuk statistik ujinya sama dengan D bar per SD per akar N. Untuk D itu berarti selisih masing-masing pasangan sampelnya. Terus yang ketiga ada proporsi 2 sampel.
Jadi proporsi dua sampel tuh untuk kita membandingkan persentase antara dua kelompok. Ini rumus-rumusnya. Nah, terus untuk contoh soalnya di sini ada diketahui jumlah penduduk miskin dalam ribu jiwa tahun 2025 per kabupaten atau kota di Aceh. Nah, ini ada data 23 kabupaten atau kota. Jadi berdasarkan data tersebut diminta apakah rata-rata penduduk miskin di Aceh lebih dari 30.000 jiwa. Nah, ini N-nya lebih dari sama dengan 30 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Berarti 95%. Pertama kita uji hipotesis dulu, H0-nya mu sama dengan 30. Berarti kita di sini mengasumsikan bahwa dugaan awalnya itu jumlah penduduk miskin di Aceh itu sama dengan 30.000 jiwa. Yang kedua ada H1, mu lebih dari 30. Kita ingin menguji apakah benar kalau misalnya penduduk miskin di Aceh itu lebih dari 30.000 jiwa. Di sini taraf nyata atau taraf signifikansinya 95% atau 0,05. Dengan daerah penolakannya tolak H0 apabila p-value-nya kurang dari sama dengan alfa. Jadi kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05 berarti kita akan menolak H0. Kita akan menolak bahwa jumlah rata-rata penduduk miskin di Aceh sama dengan 30.000 jiwa. Berarti sebenarnya rata-rata penduduk miskin di Aceh itu lebih dari 30.000 jiwa. Nah, di sini kita melakukan statistik uji, kita masukin data-datanya dan kita cari rata-ratanya. Di sini rata-ratanya 30,59 atau 30,6. Dan standar deviasinya 21,4. Kita lakukan t-test. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya t-value-nya itu sebesar 0,13. Nih. Dengan df-nya itu 22. Dan rata-rata dari sampel tersebut adalah 30,59 atau 30,6. Di sini bisa kita lihat p-value-nya itu 0,4. Nah, di sini p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Berarti kita tidak menolak H0. Karena p-value-nya 0,4 lebih besar dari 0,05, berarti kita gagal menolak H0. Jadi berarti dengan ini kita belum cukup bukti untuk menyatakan kalau misalnya rata-rata penduduk miskin di Aceh itu lebih dari 30.000 jiwa. Nah, lanjut kita bahas ke materi regresi linier sederhana. Jadi regresi linier sederhana itu metode statistik yang kita pakai untuk prediksi nilai suatu variabel Y. Variabel Y itu variabel terikat, artinya variabel yang terpengaruh oleh variabel X. Kalau variabel X itu namanya variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, jadi di sini model regresi linier pada populasi itu ada YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah nih, ditambah residual atau lambangnya ini. Nah, di sini YI ini yaitu nilai variabel dependen di suatu populasi ke I. Kalau misalnya beta 0 ini artinya intercept atau nilai Y pada saat X-nya sama dengan 0.
Kalau misalnya beta 1 ini artinya slope populasi, yaitu perubahan si Y ini per unit perubahan X gitu. Misalnya Y turun 1 satuan ketika X naik 2 satuan gitu. Dengan catatan si beta 0 dan beta 1 ini parameter populasi yang biasanya dia enggak diketahui gitu. Nah, untuk model regresi linear pada sampel ada YI sama dengan B0 ditambah B1 XI ditambah E. E ini artinya residu atau sisaan. Nah, Y ini nilai prediksi variabel dependen, sedangkan B0 ini estimasi intercept populasi dan B1 estimasi slope populasi. Untuk persamaannya sendiri, di sini ada Y topi sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, lanjut di sini ada interpretasi koefisien. Yang B0 itu intercept tadi, yaitu nilai Y saat X-nya sama dengan 0. Kalau misalnya slope atau B1 ini adalah misalnya kalau misalnya B1-nya lebih dari 0, berarti hubungannya tuh positif. Contohnya misalnya X-nya naik, Y-nya naik gitu. Kalau misalnya B1-nya kurang dari 0, berarti menandakan dia hubungannya negatif. Misal X-nya naik, tapi Y-nya turun. Contohnya, misal Y sama dengan 5 ditambah 2X. Jadi interceptnya atau B0-nya kan 5. Berarti Y-nya sama dengan 5. Pas si X-nya ini sama dengan 0. Kalau misalnya slope-nya atau B1-nya 2, berarti setiap si X ini naik 1, Y-nya naik 2 gitu. Nah, di sini ada rumus mencari B0 dan B1. Dengan B0 ini nilai dugaan rata-rata Y ketika X bernilai 0. Nah, B1 ini nilai dugaan perubahan rata-rata Y atau harapan Y ketika si X ini berubah satu satuan. Di sini ada rumus koefisien determinasi. Nah, lanjut di sini ada contoh soal. Seorang peneliti di Provinsi Aceh ingin mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK dan tingkat pengangguran terbuka TPT di kabupaten atau kota di Aceh pada tahun 2023. Nah, ini data TPAK ini dan data TPT ini diambil dari 10 kabupaten atau kota sebagai sampel. Jadi TPAK ini tingkat partisipasi angkatan kerja, kalau TPT ini tingkat pengangguran terbuka. Jadi soalnya itu kita menentukan yang mana variabel X dan variabel Y. Kan tadi variabel X itu variabel yang mempengaruhi variabel Y. Jadi variabel X itu sebagai variabel bebas. Berarti di sini yang mana yang mempengaruhi? Berarti tingkat partisipasi angkatan kerjanya yang mempengaruhi si tingkat pengangguran terbuka. Berarti TPAK-nya sebagai X, TPT-nya sebagai Y. Nah, lanjut di sini ada disuruh membuat model regresi linear sederhana. Jadi untuk membuat modelnya kita pakai R. Jadi kita masukin dulu data-datanya. Nah, terus kita masukin datanya. Kita masukin ini sintaknya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya dari outputnya ini, di sini bisa kita lihat kalau intercept atau B1-nya tuh 23,33 nih. Interceptnya, slope-nya sebesar min 0,252.
Ini artinya tuh setiap kenaikan 1% dari TPAK, TPT ini diperkirakan dia akan turun sebesar 0,25%. Berarti ini menunjukkan hubungan negatif antara TPAK dan TPT. Untuk pengujiannya, berarti H0-nya sama dengan penurunan TPAK ini, berarti kita asumsikan dia tidak akan mempengaruhi TPT. Dan H1-nya kita akan cari apakah penurunan TPAK ini akan mempengaruhi TPT atau tidak dengan menggunakan taraf nyatanya 95% atau 0,05. Nah, kita tentukan dulu nih daerah penolakannya. Berarti kita menentukan daerah penolakannya tolak H0 ketika F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Berarti kita akan menolak H0 ketika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Dan ketika P value-nya itu lebih kecil daripada alpha. Nah, di sini kan kita lihat nih. F hitungnya itu 18,9 dengan DF-nya 1 dan 8. Nah, di sini kita dapat F table-nya dari taraf signifikansi 0,05 dengan DF-nya 1 dan 8, berarti kita dapat F tabelnya 5,32. Nah, ini 5,32. Jadi karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel dan P value-nya juga lebih kecil dari alpha, berarti kita dapat simpulin tuh bahwa penurunan si TPAK ini dia akan mempengaruhi TPT. Nah, ini untuk diagramnya, diagram pencar atau scatter plot. Dari sini kita bisa lihat nilai korelasi dan nilai koefisien determinasinya. Nah, di sini nilai korelasinya ini kan min 0,838. Berarti ini kan negatif. Berarti dia menunjukkan hubungan negatif antara TPT dan TPAK. Tadi kan udah dijelaskan. Jadi hubungan negatifnya itu dia tuh semakin besar nilai TPAK, si TPT ini akan semakin menurun. Nah, dan ini nilai koefisien determinasinya 0,702 atau 70,2%. Nah, berarti sebanyak 70,2% variasi si TPT ini bisa dijelaskan sama si TPAK melalui model regresi linier sederhana. Nah, kita masuk ke materi lain yaitu ANOVA. Jadi ANOVA ini atau analisis ovarian, dia itu adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata mean dari 3 kelompok atau lebih. Jadi itu untuk kita melihat apa ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang kita uji. Jadi tujuan dari si ANOVA ini yaitu kita ingin menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap antar kelompok untuk kita uji hipotesis. Jadi kita untuk menguji hipotesis tentang efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen gitu. Nah, kalau misalnya hipotesis di dalam ANOVA, jadi kita H0-nya itu ada mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Berarti kita asumsikan semua rata-rata kelompoknya itu sama. Untuk H1, kita harus menguji setidaknya ada satu rata-ratanya yang berbeda gitu.
Untuk jenis ANOVA sendiri, kita ada 3 jenis. Atau yang umumnya ada 2 jenis. Yang pertama ada one way ANOVA, yaitu kita pakainya pas cuman ada satu variabel independen dengan ada beberapa kelompok. Misalnya kita menguji nilai rata-rata siswa dari 3 kelas yang berbeda gitu. Yang kedua ada two-way ANOVA, yaitu kita pakainya kalau misalnya ada 2 faktor dan kita ingin lihat gitu pengaruh dari masing-masing faktor atau interaksi antar kedua faktor. Misalnya kita pengen uji pengaruh metode belajar, misalnya metode belajarnya ada 2, pengaruh metode belajar 1 sama metode belajar 2. Nah, kita pengen uji nih pengaruhnya terhadap nilai matematika. Misal kita pengen uji nih pengaruh metode belajar sama jenis kelamin terhadap nilai matematika. Nah, lanjut. Lalu ada langkah pengujian ANOVA. Yang pertama kita harus menguji dulu hipotesis kayak tadi H0 sama H1. Yang kedua, kita harus nentuin tingkat signifikansinya alfanya, misalnya 0,95 atau 0,05 gitu. Nah, terus kita harus menghitung statistiknya. Contohnya derajat bebas, jumlah kuadratnya, kuadrat tengahnya, F-hitungnya, P-value-nya. Jadi kalau misalnya jumlah kuadratnya itu kita kuadratin dulu semuanya, terus kita jumlahin totalnya. Di sini ada contoh soal. Dinas Statistik Provinsi Jawa Barat melakukan survei pengeluaran per kapita penduduk di beberapa kabupaten pada tahun 2010. Berikut datanya. Ini datanya ada kategorinya rendah, sedang, tinggi. Ini ada beberapa kelompok A, B, C, D. Nah, jadi kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata pengeluaran antara kategori kabupaten. Nah, jadi masing-masing kabupaten itu dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan pengeluarannya. Nah, jadi kita pertama kita tetapkan dulu hipotesisnya. Jadi berarti H0-nya kita asumsikan bahwa semua kategorinya itu dia tuh perlakuannya sama, pengaruhnya sama. Kalau misalnya H1-nya itu kita menguji setidaknya ada satu yang memberikan pengaruh yang beda. Dengan kita pakai taraf nyatanya itu atau alfanya 0,05 atau 95%. Untuk daerah penolakannya berarti kita akan menolak H0 kalau misalnya P-value-nya itu kurang dari alfa. Dan kita bakal nolak H0 juga kalau misalnya F-hitungnya lebih dari F-tabel. Nah, di sini kita melakukan statistik uji. Nah, di sini jumlah perlakuan, ada sumber keragamannya tuh ada perlakuan, galat, sama total. Nah, untuk di tabel ini kita lihatnya dari output di RStudio. Nah, ini outputnya. Pertama kita masukin dulu datanya. Untuk datanya itu kita buatnya di Excel, jadi kita langsung salin ke R. Nah, jadi kita memanggil data dari Excel ke RStudio. Nah, terus kita menguji ANOVA nih. Ini kita pakai sintak ini. Nah, dari situ kita masukin di sini DF-nya ada 2 sama 7. Terus 2-nya itu kita jumlahin, 2 ditambah 7 kan 9.
Terus kita masukin juga jumlah kuadratnya, ada 922543,8 dengan 28573,6,2. Kita masukin semuanya di sini. Nah, terus dari sini kita bisa lihat p-value-nya itu kan kurang dari 0,01. Dan ini F hitungnya 113,0028. Jadi karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, ini F tabelnya ini 4,7374. Jadi karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel dan P value-nya itu kan lebih kecil dari alpha, kan alfanya tadi 0,05 sedangkan P value-nya 0,01. Jadi kita bakal menolak H0. Jadi kesimpulannya itu ada perbedaan antara rata-rata pengeluaran per kapita dengan kategori kabupaten. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.